merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu,
Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, ada satu hal yang sangat akrab dengan kehidupan kita. Dari kita kecil sampai dengan hari ini, bahkan sampai dengan nanti. Tapi meskipun itu sudah akrab, tiap kali terjadi, kita kembali mengeluh kepada Allah. Apakah itu? Ya, penderitaan. Itulah yang akan menjadi tema besar dari ibadah kita hari ini. Karena itu saya mengajak kita sekalian untuk mempersiapkan diri. Kita akan mengawali ibadah kita dengan satu pengakuan. Bahwasanya pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Sebelum lebih jauh kita melangkah di dalam ibadah, mari saudara kita semua merendahkan diri di hadapan Allah dan kita mohon belas kasihan-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang dengan penuh kerendahan hati untuk memohon pengampunan dosa atas semua hal yang sudah kami perbuat yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ampunilah kami ya Allah, ampunilah. Ampunilah semua dosa dan kesalahan kami di dalam Kristus Yesus, Putra-Mu yang tunggal, yang telah mati di kayu salib ganti dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami, supaya kami dilayakkan untuk memohon berkat Allah melalui ibadah hari ini. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Mari saudara, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah Minggu GPMI Samarinda. Dan selamat datang juga untuk saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah online ini. Kami sangat bergembira untuk kehadiran saudara-saudari semua bersama kami. Mari kita angkat pujian syukur kita agungkan kebesarannya, kita bersorak-sorai untuk kuasanya dan kasihnya. Karena kasih-Nya telah datang melawat kita.
beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Sekali lagi katakan tanganku. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na na, na 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 na, na 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 na. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Sama-sama yuk. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na na. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Dalam Yohanes pasal 9 ayat yang keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Tuhan menciptakan siang dan malam tentu ada maksud dan tujuan yang baik. Ucapan Yesus dalam ayat di atas merupakan kata-kata motivasi yang mendorong semangat kita untuk bekerja melayani Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Selama kita masih punya waktu dan kesempatan dari Tuhan, yaitu selama kita hidup dalam dunia ini. Dalam kerinduan kita datang ke hadapan Tuhan. Biarlah kita selalu berharap, taat dan setia kepada Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia.
dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Yesus, Yesus, ajar kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita satukan hati kita untuk terus mendoakan setiap kegiatan yang ada di gereja ini. Kita berdoakan untuk bidang persekutuan, untuk kerjasama Ibu Roslin dan Diakon Welly, agar dapat mengkoordinir setiap persekutuan yang ada di gereja ini. Untuk doa pagi, doa umum maupun doa wilayah, kita serahkan dalam tangan Tuhan. Terlebih khususnya kerjasama mereka dengan setiap pembimbing serta seluruh pengurus di setiap wilayah, agar semua itu dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan seluruh anggota wilayah, setiap wilayah, dalam pertumbuhan mereka, iman kerohanian mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, kesehatan dan rumah tangga mereka. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang ikut campur tangan dalam kehidupan mereka. Tuhan yang selalu melindungi setiap jemaat ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita ada saat ini, kita hidup saat ini, itu karena berkat kemurahan Tuhan saja. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan bersama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku Pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua kemurahan-Mu. terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, hanya padamu. bagimu, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur sekali lagi di dalam ibadah yang kudus ini, Allah berkenan memberi kesempatan kita untuk bersama-sama belajar sebagian dari kebenaran firman Allah. Nah, kita akan memikirkan satu topik tentang penderitaan. Sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Allah berikan bagi kami mengenal Allah Tritunggal melalui kebenaran firman Allah yang sebentar akan kami baca, pelajari, renungkan, dan terapkan dalam hidup kami. Tentu saja kami memohon kemurahan pertolongan dari Allah Roh Kudus untuk memberkati, membuat kami boleh mengerti semuanya. Menolong hamba-Mu untuk bisa menguraikan dengan baik. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami, tolonglah kami. Terima kasih Bapa Surgawi, berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan akan firman ini. Tuhan tolong berkati juga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon berkat Allah. Amin. Sekali lagi, saudara, hari ini kita akan memikirkan tentang satu topik, satu tema yang sebetulnya sudah akrab sekali dalam hidup saudara dan saya, bahkan sudah sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka hal ini, topik ini sudah masuk di sana. Nah, karena itu saya mengajak saudara untuk membuka akan kitab suci kita dari Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7 saja, saudara ya. Yohanes 9, demikian firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Wow, satu peristiwa yang luar biasa yang Allah sudah lakukan di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah manusia pada saat itu. Nah, saudara,
Kembali lagi, seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan berbicara tentang penderitaan. Mari kita fokus di dalam bagian ini. Ayat yang pertama itu diawali dengan sebuah keterangan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ketika Yesus dikatakan, ketika Yesus sedang lewat, tentu saja dia lewatnya bersama dengan para murid-murid yang lain, para murid-muridnya. Kenapa? Karena di dalam ayat 2, para murid bertanya kepada Kristus. Tetapi sekali lagi, di dalam catatan ayat yang pertama, ketika Yesus sedang lewat bersama dengan murid-muridnya, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Loh, saudara, ini sesuatu yang natural loh, saudara. Yesus lewat di satu jalan. Tetapi yang menarik adalah yang disoroti atau yang menjadi perhatian oleh Tuhan Yesus di sini adalah adanya seorang yang buta sejak lahirnya. Alkitab tidak mencatat, saudara. Waktu Yesus sedang lewat dan murid-muridnya, mereka melihat seorang yang buta sejak lahirnya, enggak. Yang melihat itu adalah Tuhan Yesus. Bukan dia bersama dengan murid-muridnya, enggak. Hanya Tuhan Yesus yang melihat, yang memfokuskan atau yang memperhatikan orang buta tersebut. Lalu, di ayat yang kedua, tiba-tiba para murid itu bertanya kepada Tuhan Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Itu artinya begini, saudara. Ketika Kristus melihat orang buta tersebut, lalu dia memperhadapkan para muridnya kepada orang buta itu. Bisa jadi ada satu catatan, ada satu perkataan yang tidak tercatat di sini. Lihatlah, itu ada orang buta. Dan orang itu buta sejak lahirnya. Apa maksud Kristus? Menarik sekali, saudara. Sebetulnya Kristus itu melakukan hal itu untuk melihat respon dari para murid. Dan ketika para murid melihat orang buta itu, apa yang terjadi? Mereka mendiskusikannya. Mereka menjadikan orang buta tersebut sebagai objek untuk diskusi teologis. Siapa yang berdosa dalam hal ini? Orang ini sendiri ataukah orang tuanya? Just it. Ya, mereka hanya mendiskusikannya, menjadikan orang tersebut sebagai objek untuk diskusi. They do nothing. Tidak melakukan apapun, juga just discussing. Hanya berdiskusi. Apakah itu maksud Tuhan Yesus ketika memperhadapkan para muridnya kepada orang yang sedang mengalami penderitaan tersebut? Apakah hal itu? Tentu saja tidak. Loh, apakah mereka salah ketika mereka bertanya seperti itu kepada Tuhan Yesus? Saudara, bertanya seperti para murid bertanya itu penting. Memang penting sekali, tetapi mereka tidak berhak mempertanyakannya. Yang harus mempertanyakan atau bertanya seperti itu adalah orang yang menderita sakit itu sendiri, bukan orang lain. Bukan, tapi orang yang menderita sakit itu sendiri yang harus bertanya. Apakah aku telah berdosa, ya Allah? Kalau berdosa, apa? Kalau tidak berdosa, bagaimana? Jadi sekali lagi ketika Kristus memperhadapkan, ingat ya, Yesus yang melihat pertama kali
Lalu murid-murid berkomentar, itu artinya Yesus memberitahu mereka. Dan ketika Yesus memberitahu mereka, Tuhan punya satu tujuan. Ternyata respon mereka apa? Hanya bertanya, hanya diskusi. They do nothing, tidak melakukan apapun. Dan itu bukan yang Tuhan Yesus inginkan untuk terjadi pada diri mereka. Lalu apa yang sebetulnya harus dilakukan oleh para murid ketika Tuhan Yesus memperhadapkan mereka kepada orang yang buta tersebut? Tuhan memberikan teladan langsung dalam hal ini. Tuhan Yesus tidak hanya menjawab pertanyaan mereka. Tuhan tidak hanya berkata, oh, bukan dosa dia dan juga bukan dosa orang tuanya. Selesai, bukan. Tuhan menjawab seperti itu, tetapi sesudah itu Tuhan langsung memberikan sebuah teladan dengan cara bertindak menolong orang tersebut. Itulah yang sebetulnya diharapkan oleh Tuhan Yesus terhadap para muridnya. Ketika para murid tersebut ditunjukkan adanya satu orang yang menderita. Harusnya seperti itu yang dilakukan. Bertindak untuk menolong. Mungkin bisa jadi kita berpikir, loh, kan mereka tidak bisa menolong. Apa yang harus mereka lakukan ketika melihat orang yang buta? Saudara perhatikan, mereka sedang bersama dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Mereka sudah melihat begitu banyak Tuhan Yesus melakukan mujizatnya. Bukankah mereka bisa berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tolonglah orang tersebut. Dia orang yang terlahir sejak buta, sudah buta sejak lahir. Bisakah, berkenankah Tuhan Yesus menolong dan menyembuhkan dia? Bukankah bisa mereka melakukan hal itu? Tetapi itu pun tidak mereka lakukan. Tidak mereka lakukan. Dan Tuhan Yesus menegur mereka secara langsung melalui tindakannya. Dia katakan, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Lalu Tuhan Yesus mengerjakan dan menolong orang tersebut. Saat itu juga Tuhan Yesus tidak menunda dalam hal ini. Sama sekali tidak menunda, saudara. Padahal saat itu adalah hari Sabat. Nah, sebetulnya Tuhan tahu ini akan jadi satu problem besar ketika diketahui oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi Tuhan Yesus tidak menghiraukan semuanya itu. Tuhan juga sebetulnya tahu bahwa orang ini secara manusia, dari sudut pandang saudara dan saya, dia bisa tidak urgent lah, tidak mendesak untuk segera ditolong, itu gak mendesak. Kalau nunggu besok lalu dijamah disembuhkan Tuhan Yesus besoknya, itu juga bisa. Tapi itu tidak dilakukan. Tuhan Yesus langsung melakukannya saat itu juga, meskipun saat itu hari Sabat. Meskipun dia harus bertentangan dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mengapa Tuhan Yesus melakukan hal itu? Saudara, untuk mengajarkan kepada saudara dan saya juga, supaya tidak menunda untuk menolong orang lain yang menderita ketika Allah memperhadapkan saudara dan saya kepada orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Jangan ditunda. Jangan dikatakan besok-besok. No, harus dilakukan sekarang. Iya. Mengapa?
Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Loh, apa maksudnya? Bukankah kalau malam pun orang juga bisa bekerja? Bukan itu maksudnya. Ini seperti sebuah peribahasa, saudara. Ini seperti sebuah peribahasa. Yang artinya itu, kalau menolong seseorang, jangan ditunda. Selama masih ada kesempatan bagi kita untuk menolong, bertindak, melakukan sesuatu untuk orang yang menderita tersebut, kita harus lakukan saat itu juga. Tidak boleh menunda. Mengapa? Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi sesudahnya apabila kita menunda. Pengamsal mengatakan demikian, saudara, di dalam Amsal 3 ayat 28. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah, kembalilah besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Versi bahasa Indonesia sehari-hari berkata, janganlah menyuruh sesamamu menunggu sampai besok, kalau pada saat ini juga engkau dapat menolongnya. Jadi, sekali lagi, melalui apa yang Tuhan Yesus lakukan pada bagian ini, Tuhan Yesus itu mau mengatakan, begini saudara ya, kalau saudara dan saya diperhadapkan pada orang, dan orang itu butuh pertolongan, segera tolong saat itu juga. Apalagi kalau kita bisa menolongnya, jangan ditunda. Itu salah satu pesan utama dari perikop ini. Dari bagian yang kita baca. Jangan menunda. Ini penting sekali, saudara. Itu sebabnya Tuhan tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan dari para murid, tapi Dia melakukan sesuatu aksi, tindakan secara langsung untuk menolong orang tersebut. Jadi, orang itu menjadi sarana agar pekerjaan Allah dapat dilakukan melalui dirinya. Dan Tuhan Yesus menjadi perantara agar pekerjaan itu dijalankan dan Allah dipermuliakan. Wow. Saudara, di satu sisi kita juga kasihan loh, saudara. Orang ini harus menderita puluhan tahun lamanya, belasan dan atau puluhan tahun untuk menunggu agar pekerjaan Allah itu dinyatakan di dalam dirinya melalui Tuhan Yesus Kristus. Dia harus menderita sekian lamanya dalam kondisi buta. Bukan sesuatu yang mudah, saudara. Di sisi lain, ternyata ada maksud dan kehendak Tuhan yang harus dinyatakan melalui Tuhan Yesus. Nah, saudara, kalau saudara melihat kisah ini secara utuh, kita baca sampai perikop terakhir, sampai ayat terakhir, maka kita akan mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu tidak hanya menyembuhkan mata orang tersebut secara jasmani saja, tetapi Tuhan Yesus juga menyembuhkan mata rohani dari orang tersebut. Perhatikan saudara, ayat 35 sampai 38 demikian bunyinya. Yesus mendengar bahwa ia, orang buta tersebut, telah diusir keluar oleh ahli Taurat dan orang Farisi.
Kemudian Tuhan Yesus bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawab orang tersebut, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah. Wow. Inilah yang dimaksud pekerjaan Allah yang dikatakan oleh Kristus di ayat yang ketiga. Inilah pekerjaan Allah yang sesungguhnya itu. Supaya dia bukan hanya disembuhkan secara fisiknya, tetapi juga disembuhkan secara rohaninya. Dan itu jauh lebih mempermuliakan Allah. Karena orang tersebut bisa melihat Yesus Kristus sebagai terang dunia yang sesungguhnya. Saudara, saya rindu dengan uraian-uraian yang sudah saya sampaikan di atas tadi, sebelumnya. Kita boleh melihat sebuah penderitaan itu dari sebuah sudut pandang yang lain. Ini yang ingin saya tekankan. Saya mengajak kita untuk melihat penderitaan bukan sebagai satu keadaan untuk terus-menerus mengeluh kepada Allah, tetapi menjadikan penderitaan itu sebagai satu kesempatan untuk mempermuliakan Allah lebih dalam lagi. Karena ada maksud Allah di balik penderitaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Mungkin kita mulai berpikir, loh, iya ini kan penderitaan yang bukan terjadi karena dosa. Bagaimana dengan penderitaan yang terjadi akibat dosa? Sama saja, Bapak Ibu. Sama saja. Saudara, entahkah penderitaan kita itu kita alami seperti Daud, ataukah penderitaan itu kita alami seperti Ayub? Dua-duanya sama. Seandainya kita menderita akibat dosa seperti Daud ketika dia berzina dengan Batsyeba, lalu hamil, dan Nabi Nathan datang untuk menegur dia, dan setelah ditegur apa yang terjadi? Daud tersungkur, Daud minta ampun, Daud tidak berargumentasi, dia langsung mengakui segala dosa-dosanya. Mengakui loh saudara, semua dosa-dosanya, iya dia akui semuanya. Sesudah itu apa? Saya mengajak saudara untuk membaca sepintas dari Mazmur pasal yang atau nomor yang ke-51. Mazmur 51. Judulnya apa itu saudara? LAI memberikan judul pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsyeba. Dan keseluruhannya berisi tentang penyesalan Daud dan permohonan Daud kepada Allah untuk minta pengampunan dan dia mau bertobat dari dosanya. Luar biasa saudara. Dan saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-14, 13 dikatakan, "Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu dan lengkapilah aku dengan roh yang rela." Maka, 15, perhatikan baik-baik.
Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Luar biasa, saudara. Luar biasa Daud memaknai, memberikan arti rohani dari kejatuhan dosa yang dia sudah alami. Teguran Allah tidak membuat dia terpuruk, tidak membuat dia marah, tidak membuat dia kecewa, tidak membuat dia mengeluh kepada Allah, lalu meninggalkan Allah. Tidak. Daud mengakui dosanya, menyesalinya, bertobat, dan perhatikan, aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Amazing. Ini pekerjaan Allah yang bisa dinyatakan dari kegagalan Daud berbuat dosa. Dari kegagalannya Daud ketika dia berzina dengan Batsyeba. Jadi dalam penderitaan yang diakibatkan dosa sekalipun, Daud bisa memaknai seperti itu. Harusnya saudara dan saya juga bisa. Bagaimana dengan penderitaan yang tidak diakibatkan karena dosa, tetapi karena memang diuji oleh Allah? Ya harus lebih dari Daud. Kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh lemah. Dengan pertolongan Allah tentunya. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Sebab kenyataan membuktikan dari kita kecil sampai sekarang, ketika kita menderita, kita mengeluh. Kita bertanya, mengapa engkau begini Tuhan? Mengapa engkau diam saja? Mengapa engkau tidak segera menolong aku? Mengapa engkau memberikan ini kepadaku? Bukankah itu? Ketika kita menderita lalu kita berteriak kepada Allah. Seolah-olah Allah bertindak tidak adil. Nah, di dalam dunia teologis, ini disebut the problem of pain or the problem of evil. Masalah kejahatan atau masalah penderitaan. Kenapa harus ada penderitaan? Atau kenapa penderitaan ini menimpa diriku? Lalu kita berteriak kepada Allah, katanya engkau Allah yang baik, penuh kasih, kasih sayang, kasih setia. Lalu kenapa engkau tidak angkat penderitaan ini daripadaku? Pertanyaannya kebalik, saudara. Seharusnya bukan the problem of pain or the problem of evil. Masalahnya itu sekali lagi bukan persoalan kejahatan atau bukan persoalan penderitaan. Kenapa penderitaan dan kejahatan harus ada di dalam dunia ini? Kalau saudara tanya seperti itu, ya jawabannya ada di Adam dan Hawa. Karena mereka gagal jatuh ke dalam dosa, makanya sejak saat itu sampai sekarang penderitaan itu akrab di telinga kita. Di dalam hidup saudara dan hidup saya. Seharusnya pertanyaannya dibalik, bukan the problem of pain, tapi the problem of goodness. Persoalan tentang kebaikan Allah itu loh. Lah, bukankah saudara dan saya seharusnya layak untuk dihukum selama-lamanya di dalam neraka? Kenapa Allah masih memberikan kebaikan-kebaikannya kepada saya dan saudara, kepada kita umatnya? Bahkan kepada orang-orang fasik yang ada di seluruh dunia yang tidak percaya kepada Allah. Allah masih menurunkan hujan dan panas bagi mereka semuanya tanpa kecuali. Ini namanya the problem of goodness. Mereka tidak layak, undeserved. Mereka tidak layak untuk menerima kebaikan Allah, tetapi mereka tetap menerima kebaikan Allah. Saudara dan saya tidak layak menerima kebaikan Allah, tetapi kita bahkan diselamatkan oleh Allah. Ini sesuatu yang amazing. Luar biasa.
Ini sesuatu yang besar. Inilah problem of goodness itu ya ini sebetulnya saudara. Bukankah dalam penderitaan saudara dan penderitaan yang saya alami, kita masih begitu merasakan kasih sayang Allah. Nah jadi saudara, saya mengajak kita untuk memandang penderitaan dari sebuah sudut pandang yang lain. Bukan sebagai satu kondisi untuk mengeluh kepada Allah, tetapi sebagai satu kondisi untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah itu dinyatakan di dalam diri saudara dan diri saya. Kalau kita yang menderita. Kalau orang lain yang menderita dan itu diperhadapkan pada saudara dan saya, saudara pun juga harus bertanya. Pekerjaan-pekerjaan Allah yang bagaimana yang harus saya nyatakan kepada orang tersebut? Apa yang bisa saya kerjakan untuk menolong dia saat ini juga? Itulah pesan utama dari khotbah ini. Saya akan mengakhiri khotbah ini dengan sebuah kisah nyata, dengan sebuah kesaksian. Ketika saya baru saja menikah dengan istri saya membawa dia untuk pelayanan sebagai misionaris di suku Sunda, di Jawa Barat. Mungkin saya pernah saksikan ini, tapi saya akan sampaikan sekali lagi. Saya ngontrak di sebuah rumah yang cuma satu kamar, saudara. Satu kamar, ada kamar mandinya, dapur kecil, kamar mandi kecil. Nah, kita hidup di situ. Dengan biaya kontrak rumah dikontrakkan oleh yayasan, dan saat itu, saya masih ingat, 2001 awal. Tunjangan hidup yang saya terima hanya 500.000. Sudah suami istri itu saudara, 500.000, 2001. Setelah uang itu kami potong-potong untuk perpuluhan, untuk persembahan, untuk ini itu dan lain sebagainya, maka uang untuk makan itu tinggal 150.000 saudara. Untuk 1 bulan, 2001. 1 bulan suami istri. Maka akhirnya kami belikan beras, kecap, dan seperlunya. Sisanya buat kami beli lauk. Saya masih ingat, ada istri saya juga yang menyaksikannya. Saya beli bakso itu masih 2.500 saat itu. Kita minta kuah yang banyak, kita bagi 2. Untuk siang, separuh, untuk malam separuh. Nah, tapi poinnya begini saudara. Saat itu setiap hari kami itu doa pagi di sebuah gereja yang dekat dengan rumah kami. Rumah kami itu masuk lorong gang kira-kira 200 meter. Setelah masuk gang yang cukup panjang, ya di depan gang itu ada gereja. Kami doa pagi di situ setiap hari jam 5 pagi. Nah, ketika kami selesai doa pagi, kami masuk, pulang lagi, dan di ujung gang itu ada seorang emak-emak yang sudah tua. Dia jualan pisang goreng. Saya sama istri lalu berdiskusi di rumah, bagaimana kalau kita memberkati emak itu dengan membeli 2 pisang gorengnya setiap hari. Untuk sarapan kita. Oke, akhirnya kita belilah pisang goreng itu setiap hari 2 biji. Jadi yang 150.000 kepotong lagi, saudara. Nah, satu ketika, sampai kami akhirnya sudah akrab dengan orang tersebut. Suatu ketika, orang tersebut enggak jualan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Loh, kok enggak jualan terus? Kenapa? Apa sakit? Atau mati? Jangan-jangan. Wah, kami takut. Lalu, saya bertanya kepada orang-orang kampung dan diberitahu rumahnya. Rumahnya itu di pinggir kali, saudara. Ternyata dia hidup bersama suaminya sebatang kara, berdua saja. Akhirnya setelah kami datangi, wah kita ngobrol akrab, saya pulang sama istri saya. Dari uang itu kita belikan ayam, lalu kita jadikan tem. Setelah itu temnya kita banyakin, kuahnya kita bagi separuh lagi.
Separuhnya kita kasih dia. Kita lakukan itu 2 kali. Waduh, emak dan bapak tersebut sangat terharu sekali, saudara. Akhirnya kami menjadi jauh lebih akrab, dan ketika kami sudah akrab, saya tahu ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalamnya. Maka saya mulai memberitakan Injil kepada emak tersebut. Bapaknya kerja serabutan. Nah, ketika saya beritakan Injil, Tuhan itu buka hatinya emak tersebut. Dan dia percaya kepada Tuhan Yesus saat itu juga. Wow, dia ternyata orang yang cukup cerdas, saudara. Meskipun sudah tua, tapi sangat cerdas sekali. Bisa menangkap semua pelajaran yang kami berikan. Lalu kami pulang dengan sukacita. Besoknya kami datang lagi untuk berdoa sama dia. Tahu yang dia katakan, yang dia lakukan, yang dia ceritakan kepada kami apa? Dia katakan, Neng. Nah, orang Sunda itu kalau sudah tua panggil orang baik muda, baik laki maupun perempuan dengan kata Neng. Neng, kemarin Neng, ketika Pak Ikim datang Neng, emak langsung ceritakan Tuhan Yesus kepada Pak Ikim. Emak tantang supaya Pak Ikim percaya kepada Tuhan Yesus. Loh terus gimana Mak? Pak Ikim mau? Pak Ikim tak mau percaya Neng. Tapi biar aja gak apa-apa. Biar aja. Kalau dia mau ikut Mak ke surga sama Tuhan Yesus, ya dia harus percaya kepada Tuhan Yesus. Wow saudara. Ini loh pekerjaan Allah yang harus dinyatakan itu ya ini. Salah satu contohnya. Sama seperti ketika Tuhan Yesus menolong orang buta tadi. Lalu akhirnya kami harus pindah pelayanan. 2 tahun kemudian saya datang lagi ke situ, saudara. Karena saya harus ada pertemuan di Kinase, Bogor. Saya main ke Sukabumi. Ketika saya ke sana, saya dipeluk sama suaminya dan berkata, di dunia ini Neng, tidak ada orang sebaik Neng. Katanya gitu, aduh Bapak, terima kasih. Saya bilang, puji Tuhan. Saya melakukan ini semua karena Tuhan Yesus. Nah, saat itu saya beritakan Injil sekali lagi kepada bapaknya, kepada suaminya. Dan suaminya akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Wow. Hanya berawal ketika Tuhan mempertemukan kami dengan orang yang harus ditolong. Injil diberitakan, 2 jiwa diselamatkan. Bagaimana dengan saudara? Hari ini, ketika engkau diperhadapkan pada orang tuamu yang belum percaya, kepada anak-anakmu, kepada siapa saja, saudara, keluarga besarmu, teman-temanmu, sahabat baikmu, apa yang saudara lakukan? Apa yang ingin Allah lakukan di dalam diri saudara dan saya? Ketahuilah, Allah ingin supaya kita bukan hanya sekedar mendiskusikan, itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah langsung bertindak menolong orang tersebut, jangan ditunda. Sebab kalau sampai mereka mati sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan. Karena itu, mari kita melihat penderitaan dari sebuah perspektif yang berbeda. Maka Tuhan akan mencelikkan saudara dan saya. Kiranya Allah menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih. Hamba-Mu diberi kesempatan untuk bisa menguraikan firman Allah. Diberi kepercayaan, ditolong, ditopang, diberkati, sehingga bisa menguraikan sampai dengan selesai. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi hamba berdoa di dalam Kristus Yesus, supaya kuasa dari Allah Roh Kudus itu bekerja di dalam setiap diri kami. Supaya kami menyatakan terang Kristus dengan kepada mereka yang ada di sekitar kami. Kepada mereka yang Tuhan hadapkan kepada kami.
Tolonglah supaya kami tidak mendiskusikannya saja. Atau bahkan itu pun sebetulnya tidak perlu lagi didiskusikan, dibicarakan, digosipkan. Tetapi kami bertindak, melakukan sesuatu untuk menolong orang-orang tersebut. Kalaupun mereka menderita karena dosa, sesungguhnya mereka pasti sudah tahu akan hal itu. Tetapi tindakan kasih yang Allah nyatakan melalui kami kepada mereka, itu akan sangat menolong dan berguna buat mereka mengenal Kristus yang ada di dalam diri kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur, sekali lagi tolong kami, celikkan mata kami, buka lebar-lebar mata hati kami untuk melihat mereka yang ada di sekitar kami. Jangan kami lewat begitu saja, tapi mari fokuskan kami kepada siapa saja yang ingin ditolong. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tiba saatnya kita memberi persembahan yang terbaik sebagai tanda rasa syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu dapat memberi persembahan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar Bapak Ibu. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sekaligus kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, setiap kali kami memberikan persembahan untuk pekerjaan Allah, itu berarti kami mengakui bahwa semua berkat-berkat materi yang kami terima itu datangnya dari Allah semata-mata. Karena itu kami mengembalikan sebagian dari berkat Allah untuk pekerjaan Allah di tempat ini. Kiranya melalui persembahan kami ini, Allah berkenan menerima, menguduskan, dan memakainya, supaya semua pemberitaan-pemberitaan firman Allah di dalam gereja ini menjadi boleh berjalan lebih baik. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Amin. Mari saudara sekalian, kita akan bersama-sama menerima berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.